Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafka Nugraha dari kelas C8 Manajemen NPM 101213446. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan proposal yang telah saya buat. Bisa dimulai, Pak? Silakan dimulai. Bisnis plan Birdi Footwear. Dosen pengampunya yaitu Pak Wardana dan disusun oleh saya sendiri. Latar belakang dibuatnya produk ini. Pada zaman milenial ini, banyak dari kaula muda yang memperhatikan outfit atau cara berpakaian yang mereka pakai untuk aktivitas apapun. Maka dengan latar belakang inilah, saya ingin mengeluarkan produk untuk memenuhi para kebutuhan dari kaula muda atau kaum milenial. Tetapi, produk yang kami buat tidak hanya cocok untuk para remaja saja, tetapi semua kalangan dapat memakai produk ini. Karena tampilannya modis, keren, dan elegan, sehingga cocok untuk dipakai oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Maka dari itu, saya membuat produk ini karena peluang bisnis yang besar. Detail produk peluang usaha bisa dilihat oleh Bapak. Ini adalah salah satu contoh produk yang nanti saya akan buat. Usaha fashion yang satu ini merupakan salah satu jenis usaha yang tidak akan pernah surut dan tertinggal oleh zaman. Karena saat ini fashion atau outfit sudah menjadi kebutuhan utama atau pokok yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Produk Birdi Footwear dibuat untuk memenuhi kebutuhan di bidang fashion, khususnya sandal, sepatu sandal, dan sandal gunung yang tampil lebih modis dan elegan, dan tentunya juga nyaman pada saat dipakai. Birdi Footwear merupakan produk lokal atau lokal brand yang siap bersaing dengan bisnis yang lainnya yang sejenis. Tujuan didirikannya usaha. 1. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan fashion. 2. Menaikkan level fashion brand lokal yang nantinya mampu bersaing dengan brand lokal lainnya, bahkan bersaing dengan brand terkenal atau brand luar. 3. Membuka lapangan pekerjaan. 4. Membuat inovasi di bidang alas kaki atau footwear. Segmentasi pasar. Batas usia. Untuk semua kalangan dimulai dari anak-anak, remaja sampai dewasa, bisa memakai produk yang kami buat dan juga bisa dipakai untuk pria dan wanita. Target konsumen dari produk kami yaitu orang yang ingin mengganti sepatu yang bertali yang ribet menjadi sandal yang modis dan keren dan simple. Nilai lebih dari produk kami, sandal sepatu yang mempunyai konsep yang menarik dan tidak kuno, bisa digunakan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja. Analisis SWOT dari produk kami. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Produk yang kami buat harganya relatif murah daripada yang lainnya, tetapi kualitas sama dengan brand yang sudah terkenal. Produk kami tidak akan pernah ketinggalan zaman, karena kami mengikuti perkembangan zaman yang ada dan terus berinovasi. Weakness atau kelemahan dari produk yang kami buat. Brand awareness yang hanya berpusat pada kota Bandung dan tidak diketahui oleh brand-brand luar kota Bandung. Yang ketiga, ada opportunities. Trend fashion sandal sepatu yang keren, modis, dan simple dengan jenis dan variasi yang berbeda-beda pula untuk menyesuaikan selera dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, ada threat atau ancaman. Adanya pesaing baru dan bahkan brand yang sudah lama dan lebih terkenal. Adanya persaingan harga yang kompetitif. Kenaikan harga material yang akan mempengaruhi harga jual. Selanjutnya ada analisis 4P. Yang pertama ada produk. Produk yang kami buat tidak akan kalah saing dengan brand-brand yang sudah terkenal, karena terbuat dari bahan bagus dan berkualitas dan tentunya juga nyaman pada saat dipakai. Yang kedua ada price atau harga. Untuk harga satu pasang sepatu sandal, kita bandrol dengan harga Rp130.000. Yang ketiga ada promosi. Produk
kami nantinya akan dipromosikan di media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan seluruh marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lainnya. Juga melalui offline, yaitu dengan cara menyampaikan secara langsung kepada teman, tetangga, dan keluarga. Yang keempat, ada place atau tempat. Di kota-kota besar, terutama di pusat kota, yaitu di pusat kota Bandung nantinya, atau di daerah-daerah yang ramai berjualan tentang fashion. Dan juga kita akan masuk ke bazar-bazar di hari Minggu atau pasar kaget. Investasi usaha. Peralatan yang kami butuhkan sekitar 15 juta rupiah, dan untuk biaya pengembangannya 5 juta rupiah. Biaya material 1 bulan sebesar 10 juta rupiah, dan total untuk keseluruhannya yaitu 30 juta rupiah. Pendapatan per bulan. Pendapatan perharinya, dimulai kita dari per hari, yaitu kita targetkan satu harinya terjual 20 pasang. Artinya 130.000 dikali 20 pasang menghasilkan 2.600.000 per hari. Dan untuk disebulankannya jadi 2.600.000 dikali 30 hari, yaitu 78 juta. Pendapatan bersihnya yaitu 78 juta dikurangi yang tadi investasi usaha 30 juta menjadi pendapatan bersihnya yaitu 48 juta. Anggaran. Modal usaha. Modal usaha yang beer atau yang saya perlu mengeluarkan modal usaha sebesar 85 juta rupiah. Harga jual produk dijual di Birdi Footwear akan dijual dengan harga 130.000 sampai dengan 150.000 tergantung dengan model dan yang lainnya. Dan di dalamnya mendapatkan keuntungan sebesar 40%. Pembagian keuntungan. Investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari keuntungan yang didapatkan dalam setiap penjualan produk Birdi Footwear. Apakah Bapak setuju dengan penawaran ini atau ada yang ingin disampaikan lagi? Kalau dari saya, dari pemaparan awal sampai akhir cukup udah dipahami juga dan penyampaiannya juga bagus. Mungkin ya saya terimalah dengan tawaran ini. Mudah-mudahan bisa menjadi investasi untuk kedepannya juga. Alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan atau melihat presentasi dari produk saya. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Dan terima kasih juga telah setuju dengan penawaran yang telah saya ajukan. Terima kasih Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Setiadi Rahman dari kelas C8 NPM 1012-1279. Pada saat ini saya akan menerangkan bisnis plan dengan mata kuliah TLK dengan dosen pengampu Pak Wardana. Eta unmute lah teman di mute. Ayo mana? Halo. Orang jadian di awal tuh. Kejadian di awal. Astagfirullah. Ih, tidak, bidan untuk di-unmute kurang enak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alif Setiadi Rahman dari kelas C8 Manajemen NPM 10-12-12-79 dengan mata kuliah TNK, dan pada saat ini saya akan menerangkan tentang bisnis plan bagi Today dengan dosen pengampu Pak Wardana SPD MNM.
Silakan dilanjut saja presentasinya. Baik, Pak. Berikut adalah latar belakang baju tidai. Teknik ikat celup merupakan cara menghias kain lebih dulu daripada teknik hias kain ikat dan batik. Teknik yang dipakai dalam ikat celup adalah dengan mengikat erat sebagian bidang kain dan melalui proses pencelupan kain tersebut, lalu diberi warna. Ikat celup bisa juga dibuat dengan memasukkan biji-bijian, manik-manik atau benda lain pada ujung jemputan, dan akibat ikatan tersebut akan tampak ragam hias yang muncul tergantung pada benda yang dimasukkan ke dalam jemputan. Produk atau peluang usaha baju tidai bisa menguasai pasar, terutama di bidang fashion, dengan teknik tie-dye. Kami melihat peluang yang cukup besar untuk saat ini, terutama di media online. Di media online, dan memang perkembangannya sangat besar, dan kami melihat dari segi pemasaran pun bisa dilakukan secara online melalui Instagram, WhatsApp, mungkin dengan marketplace lainnya. Dan kalau untuk offline mungkin kami lebih ke dari mulut ke mulut atau menggunakan brosur. Produk dapat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pembeli yang tersedia untuk menukarkan uangnya dengan membeli sebuah produk yang sesuai dengan nominal kebutuhannya atau nilai kebutuhannya. Tujuan didirikannya usaha. Yang pertama, membuat produk. Membuat produk ini bertujuan untuk menciptakan desain yang berbeda dari yang lain. Pembuatan produk ini juga untuk menampilkan hasil karya, untuk memenuhi kebutuhan sandang masyarakat, menarik perhatian konsumen. Berikutnya, tujuan didirikannya usaha. Pembuatan produk ini bertujuan untuk menciptakan desain. Sorry. Segmentasi pasar baju tidai. Target konsumen. Memunculkan produk dengan desain unik sehingga sangat cocok bagi customer yang sedang mencari baju dengan desain yang berbeda sehingga mampu menarik minat beli dan bisa bersaing dengan kondisi pasar saat ini. Batas usia. Kami menjual produk kami mulai dari kalangan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Nilai lebih menjadi inovasi baru, menjadikan produk yang bisa bersaing dengan pesaing lainnya dan bisa diterima oleh masyarakat luas. Analisis SWOT baju tidai. Strength atau kekuatan. Keunggulan baju tie-dye ini adalah tidak ada menemukan kesamaan dengan baju lain. Karena teknik celup tidak sama hanya dengan sablon yang mencetak suatu desain. Jadi bisa terhindarnya kesamaan dengan orang lain selain dari tampilan sangat menarik, motifnya eksklusif, pilihan warna yang banyak memakai warna alami atau menjadikan produk ini menjadi produk yang berbeda dari yang lain. Weakness atau kelemahan.
Kelemahan dari produk ini, kurang banyak motif sehingga kurang banyak peminat. Maksudnya mungkin untuk motif-motifnya belum menemukan yang lebih baru lagi. Namun sedang melakukan perkembangan demi perkembangan untuk memunculkan suatu karya dan motif yang memang menarik minat customer. Opportunities atau peluang. Peluang akan besar jika produk ini dijual online atau dijual offline, misalkan dekat daerah pantai. Namun banyak juga daerah selain pantai yang memang banyak tren-tren baru mengenai baju tie-dye ini. Tweet ancaman. Seperti yang kita ketahui bahwa baju tie-dye yang dilakukan dengan cara teknik celup, hal ini akan berdampak jika ada kesalahan dalam pengikatan kain, pewarnaan, dan lain-lain, yang nantinya akan menyebabkan kain tidak terwarnai dengan sempurna. Jadi bisa dibilang motif itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Baik, selanjutnya. Untuk pendapatan per bulan bagi tie-dye. Pendapatan kami dari per piece itu 15.000 dikali 70 per piece. Jadi kurang lebih nominalnya Rp1.050.000 per hari. Jika di satu bulan kan dari Rp1.050.000 per hari dikali 30 atau dikali satu bulan, itu setara dengan Rp31.500.000. Jadi balance-nya pendapatan bersih kami itu Rp31.500.000. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dan bisa saya paparkan dari awal sampai akhir. Mungkin jika ada kesalahan atau mungkin kurang tepatnya dalam pengucapan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar dalam tahap masih pembelajaran. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, apakah Bapak bisa menerima produk yang saya tawarkan atau ada pendapat lain? Silakan Pak. Untuk penjelasan tentang presentasi proposal ini sudah sangat jelas dan bisa diterima, dan saya juga setuju sebagai investor nantinya. Cuman lebih dikembangkan lagi untuk nanti ke depannya ya Pak ya. Baik Pak, insya Allah untuk kedepannya akan kami kembangkan lagi, bahkan mungkin lebih dari inilah untuk kedepannya. Baik, mungkin ada yang lagi disampaikan Pak atau sudah cukup? Mungkin kalau dari saya sudah cukup dan mungkin sudah beres juga. Terima kasih atas waktunya telah menyempatkan untuk dengan saya gitu. Dan untuk dari segi pemaparan materi pun sudah selesai. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.